Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, saya doain yang jawab salam saya diberikan panjang umur. Yang jawab salam mudah-mudahan diberikan daripada dilancarkan rezekinya. Yang jawab salam mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat. Amin. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u hassana wa habana. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Al-Mukarram, daripada para ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh, para habaib yang ada di dalam acara ini, yang ada di kampung ini, yang kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan sehat walafiat, mereka semua diberikan panjang umur, beliau-beliau diberikan sehat walafiat, beliau-beliau juga selalu dimudahkan daripada segala urusannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus juga Al-Mukarram daripada ketua atau kepala yayasan As-Salahiyatur Rahmah, Pondok Pesantren As-Salahiyah, dan pendiri yayasan daripada Al-Ustadz Ujang Syafi'i, lalu juga Kiai Acep Syamsuddin almarhum. Kita doain mudah-mudahan daripada makamnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, mudah-mudahan diterima daripada segala amal kebaikan beliau dan juga diampuni segala dosa-dosa beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat apa enggak? Bocil kematian banyak juga di sini nih ya. Masih semangat apa enggak? Masih semangat apa enggak? Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya mulai biar makin semangat, kita baca sholawat dulu ya. Biar pulang dari tempat ini kita nggak cuma dengar daripada manfaat-manfaat, melainkan kita juga mendengarkan daripada salawat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masih semangat apa enggak? Tadi baca sholawat pada lemes-lemes banget kayaknya ya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Kumaha damang? Barudak well. Saya baru belajar itu. Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Allah taala telah memberikan bermacam-macam nikmat. Salah satunya nikmat bernafas. Al-Imam Al-Ghazali, beliau dikatakan adalah seorang ulama yang saking memperhatikan nikmat Allah, beliau perhatikan berapa daripada nafas beliau dalam perharinya. Saking memperhatikan betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas satu nikmat aja, ini kita ngumpul begini nikmat dari Allah. Kita ngumpul begini nikmat dari Allah. Kita dikasih kesempatan untuk mengucapkan kalimat Allah.
kita diberi kesempatan untuk mengucapkan, membaca sholawat. Itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kesempatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita yang namanya kufur atas nikmat Allah, kita ngumpul begini, kita pulang dari tempat ini tidak mengatakan alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu. Kalau dilihat-lihat wajahnya wajah-wajah orang soleh-soleha semua, insya Allah. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau. Ini hari ini temanya akhir sana, pelepasan dan juga kenaikan kelas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hambanya, yaitu nikmat untuk berfikir. Setiap manusia dikaruniakan keberkahan daripada ilmu dan dikaruniakan daripada kepintaran atau kecerdasan. Maka nggak ada manusia yang dikatakan bodoh. Semua manusia Allah telah memberikan kadarnya masing-masing. Mereka diberikan kecerdasannya masing-masing. Yang tiada lain, setiap manusia diberikan kelebihan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada hambanya yang luar biasa. Maka dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau katakan, idza aradta dunya fa'alaika bil ilm. Apabila kamu pengen yang namanya dapat yang namanya dunia, kamu ingin dapat dunia, fa'alaika bil ilm, maka bagimu adalah ilmu. Wa idza aradta dunya fa'alaika bil ilm. Dan apabila kamu ingin mendapatkan yang fa idza aradta al akhirah fa'alaika bil ilm. Dan apabila kamu ingin mendapatkan akhirat, maka bagimu dengan ilmu. Setiap manusia wajib untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Betul betul. Berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ataupun juga yang wanita muslimah. Maka ketika kita punya anak kecil hadir dalam acara seperti ini, niatkan, ajarkan kepada mereka untuk menuntut ilmu. Karena di saat kita punya anak penuntut ilmu, maka ingat baik-baik, dia bukan cuma dapat dunia tapi dapat akhirat. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang di dalam sebuah jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka daripada jalan untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimudahkan baginya. Saya pengen tanya sama ibu-ibu, pengen gak punya anak soleh atau soleha? Pengen gak punya anak pinter, cerdas? Pengen apa gak? Semuanya pasti pengen. Ketika kita punya anak yang baik, yang mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ataupun tadi yaitu sebuah anak yang mencari ilmu, penuntut ilmu dari sejak kecil, yang dapat yang namanya hikmah, yang dapat yang namanya keberkahan, yang namanya dapat rahmah dan juga segala macam yang Allah berikan pada anaknya, orang tuanya juga bakal dapat. Orang tuanya bakal juga dapat. Tapi sebaliknya, ketika kita punya anak dari kecil melihat hal yang tidak baik, kita punya anak ketika dia sudah remaja, bukannya dia sudah bisa mengaji tapi tidak bisa mengaji. Ketika dia sudah remaja, ditanya tentang sebutkan kisah nabimu Nabi Muhammad, dia tidak paham, maka orang tuanya pun akan bertanggung jawab atas itu. Ketika kita punya anak, apalagi anak sudah remaja, banyak sekali di zaman sekarang anak-anak sudah remaja masih belum bisa mengaji. Bukan karena nggak bisa, bukan karena nggak bisa, nggak ada kemampuan di situ, tapi nggak pernah yang namanya diajak ke guru ngaji, nggak pernah diajak anak ini untuk belajar mengaji, ini nggak pernah. Banyak di kota-kota besar. Apalagi yang orang tuanya mungkin karena sibuk dan segala macam, anak-anaknya akhirnya terlupakan sehingga jauh dari agama Islam.
Ketika ditanya, sebutin aja kisah-kisah nabimu, Nabi Muhammad SAW. Padahal wajib bagi setiap muslim, wajib yang mengakui sebagai umat Islam, wajib yang mengakui bagi setiap orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, wajib dia untuk mengenal siapa nabinya, siapa kekasihnya, siapa idolanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 di dalam diri kita yang wajib untuk kita perbaiki. Yang pertama, kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu huwa tasdiqun fi qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ketika kita mengakui menjadi orang yang beriman, itu tetapkan di dalam hati, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, katakanlah kamu beriman kepada Allah. Wa amalun bil arkan. Lakukanlah daripada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu makna iman. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang bakal ngerasain yang namanya nikmat iman, betapa lezatnya nikmat iman. Ketika dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ketika dia ridha agama Islam sebagai agamanya, ketika dia ridha Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, adalah pilihan manusia, pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, nikmat iman. Dan kita memperbaiki kadar keimanan kita, karena memang betul manusia kalau di zaman sekarang hari ini bisa jadi alim, besokannya bisa kebalikannya. Karena dikatakan al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Makanya jangan pernah salahin orang kalau dia habis maksiat, dia tobat, dia maksiat lagi. Bisa jadi habis dia maksiat itu dia bertobat lagi, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sama. Mungkin kita merasa bahwasanya iman saya ini luar biasa tinggi di hadapan Allah, tapi bisa jadi kita lebih buruk daripada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, mungkin dia bermaksiat depan manusia, tetapi di belakang rumahnya dia malah sholat tahajud, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana salah satu daripada sholat dia bisa jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita. Ya, makanya ini kadar keimanan. Setiap manusia pasti merasakan yazidu wa yanqus, bertambah dan juga berkurang. Tapi ya wajib bagi kita untuk selalu menambahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tiada lain adalah menjalankan daripada perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Makna takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika kita mengaku sebagai umat Islam, kita ini punya KTP. KTP kita tulisannya agama Islam. Tapi apakah kita nggak malu? Sekarang banyak loh orang yang bukan Islam, tapi mereka lebih paham kadang-kadang daripada kita, karena mereka penasaran. Bayangkan, terkadang kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam, tapi banyak orang-orang yang lebih paham daripada kita. Ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tetap juga ngelakuin larangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, ada orang pernah bertanya kepada guru, "Wahai guru, saya ini maksiat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai guru, saya ini sering ngelakuin larangan-larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih caranya saya? Boleh nggak sih saya tetap maksiat?" Kata gurunya apa? Boleh, tapi bisa nggak engkau ketika maksiat nggak berada di buminya Allah Subhanahu wa taala? Ketika kamu bermaksiat, jangan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak bisa. Mau maksiat di mana? Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, buminya Allah. Terus bagaimana, wahai guru? Bisa nggak kamu ketika kamu bermaksiat jangan menggunakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan menggunakan apa yang Allah berikan kepadamu. Ya nggak bisa. Ya udah, nggak usah maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan yang namanya mata, Allah telah berikan yang namanya telinga, Allah berikan kaki kepada kita, berikan tangan kepada kita. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ada di antara kita yang pernah sombong
apalagi di hadapan manusia ataupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya manusia itu bagaikan orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, yang mereka pakai hanyalah daripada kain ihram, hanya 2 lembar daripada kain yang tipis. Itu yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhadapan dengan Allah, gak ada yang bisa kita sombongkan kepada Allah. Ketika kita pengen sombong dengan kekayaan kita, di kampung kita paling kaya. Di kampung kita paling kaya. Buat apa kita sombongkan sedangkan Allah yang maha kaya? Kita pengen sombong atas kekuasaan kita, atas jabatan kita, nggak bisa. Allah yang maha kuasa, memiliki seluruh alam alam semesta ini. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang laki. Ketika kita sholat Jumat, itu khatib di atas mimbar selalu membawakan dalil Al-Quran. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diingetin setiap hari Jumat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Tapi nggak pernah yang namanya kita menjalankan daripada itu semua. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, yaitu daripada kehidupan kita pengen cita-cita yang terakhir setelah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, kita pengen menjadi pribadi yang penuh dengan keberkahan. Yakni makna barakah ay maknahu ziyadatul khair. Maknanya keberkahan itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Ketika kita punya anak yang berkah kayak gimana? Bertambah-tambahnya kebaikan. Ketika kita punya keluarga yang berkah itu bagaimana? Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Itu makna keberkahan. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan yang namanya makna keberkahan. Masih semangat apa enggak? Saya mau kasih pertanyaan. Yang bisa jawab maju ke depan, ya. Saya minta yang ikhwan dulu, yang laki dulu. Ini anak ponpesnya ada apa enggak? Tunjuk tangan anak ponpesnya. Yang ikhwan ada? Yang ikhwan di sini ada? Marhaba. Antum dengarkan anak, jawab pertanyaannya tapi tunjuk dulu ya. Anak tunjuk nanti. Tunjuk tangan ke atas. Sebutkan. Nah, siap-siap nih. Sebutkan berapa jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui. Ayo. Betul, ada 20 ya, betul antum, tapi salah depannya. Salah, bukan 1000. Antum maju dulu ke atas sini. Fadhal. Masya Allah, antum ngitung duit mulu itu di situ. Maju ke depan sini. Bismillah, fadhal. Bismillah. Siap. Ini anak ponpes as-salahiyah. Ada 2 ya. As-salahiyatur rahmah yang buat wanita. Oh iya yayasan. Oh nah, ponpesnya as-salahiyah. Bismillah. Fadhal. Ana mau antum sebutin nama antum dulu. Jangan pakai. Hah? Gak apa-apa, kenapa? Jangan malu. Antum pikirin, ada pepatah mengatakan haya ju. Tahu haya ju? Malu-malu lapar. Ya. Nah, orang gitu, kalau lapar dia malu, tapi dia mau malu lapar. Nah, antum bismillah. Jangan malu-malu, tapi antum nanti malah nyesel. Bismillah, ya. Mungkin ada orang tua antum di sini, ya kan? Lihat antum nanti malah bangga, senang luar biasa kan? Barokah juga. Hah? Dedekan. Bismillah, ya. Ayo, bismillah. Nama antum siapa? Masa lupa nama sendiri? La ilaha illallah. Ayo, bismillah. Bismillah, aman, bismillah. Bismillah. Allah. Ayo. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Zikri Najib Mubarak. Ahmad Rizki Najib Mubarak. Zikri Mubarak. Fadhal. Sebutkan berapa jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui. Jangan berapa. Ayo bismillah. Ya, anak kasih clue-nya. 100 berapa? 142.000. Salah.
Hampir benar. Itu terbalik. Bukan 42.000. 124.000. Iya betul, 124.000. Ya. Bismillah. Afwan Kiai izin ya, biar senang. izin. Hadiahnya minyak wangi. Ya, bismillah. Sama. Ya, bismillah. Boleh. Masya Allah. Ayo. Bismillah. Terakhir. Bismillah. Aman. Bismillah. Ya, betul. Siap. Ayo, kamu. Baik, satu lagi ya. Saya kasih satu pertanyaan. Jazakumullah khair, ahsanal jaza. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, ilmunya bermanfaat. Amin. Satu pertanyaan lagi. Buat laki ya. Buat laki lagi. Anak ponpes, saya pengen anak ponpes. Kalau wanita jangan. Di sini banyak ikhwan di atas. Ya. Yang ikhwan, sebutkan, bacakan satu aja qasidah depan saya. Satu qasidah, satu sholawat. Fadhal. Ayo bismillah. Ada hadiahnya. Ayo. Fadhal, bacakan qasidah, ayo. Fadhal. Ya, bismillah. Fadhal. Siap, bismillah. Apa-apa, Roy. Bismillah. Fadhal, ayo. Nama antum siapa? Muhammad Ripan Maulana Malik Ibrahim. Masya Allah. Namanya wali ya. Fadhal, bismillah. Bacakan satu qasidah aja. Atau baik aja nggak apa-apa. Bismillah. Bebas, nggak pakai hadroh juga nggak apa-apa. Ayo. Pakai. Oh, antum nantang ya. Bismillah. Malah nantang deh. Fadhal, ayo. Ayo, iringin ya. Bismillah. Ayo, antum mulai. Ana dengarkan. Alamate ana soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akeun ing wong tuane alamate anak saleh iku bapak badane Alhamdulillah. Mas, mudah-mudahan barokah ilmunya insyaallah ya. Ini lagi hadiahnya barokah lagi ya, insyaallah. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Hah? Masya Allah. Tapi dulu rambutnya. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Fadhal.
Masya Allah. Allah barik fiik. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, masih semangat? Ibu-ibu masih semangat? Baik, terakhir. Saya nggak panjang lebar. Kebetulan karena memang cukup jauh perjalanannya. Habis ini harus balik lagi. Ya, pada intinya, bapak-bapak, ibu-ibu dengarkan baik-baik. Adibu auladakum bisalasatin hisalin. Didiklah anak-anak kalian daripada 3 perkara ini. Pengen anak soleh-solehah, didik 3 perkara ini. Yang pertama, hubbun nabiyyukum, cinta sama nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. Ketika orang mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar yang bilang saya cinta sama Nabi Muhammad. Lihat, penasaran sama kisahnya beliau, itu baru cinta sama Nabi Muhammad. Orang yang semakin mencintai orang itu bakal dia penasaran bagaimana kelakuan beliau, bagaimana apa yang beliau lakukan semasa hidupnya, itu orang yang mencintai. Lalu yang kedua adalah hubbu ahlul baitin Nabi, mencintai keluarga Nabi. Semua orang yang berdekatan dengan Nabi SAW, sahabat juga kita cintai. Yang ketiga, watilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ini 3 resep agar anak kita soleh dan solehah. Ketika kita punya 3 ini, insya Allah anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya, ini juga ada pondok pesantren As-Salahiyah dan juga yayasan As-Salahiyatur Rahmah. Ada yayasan di sini menjadi sebuah keberkahan buat kita. Ketika ada seseorang penuntut ilmu di kampung kita, menjadi berkah. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, penghafal Al-Quran di kota kita, di kampung kita, menjadi berkah. Itu sudah dijamin, sudah pasti. Karena ayat Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, dan juga sebagai sumber keberkahan. Insya Allah ya. Mari kita dukung yayasan ini, ponpes ini, kita doain mudah-mudahan makin besar ke depannya. Mudah-mudahan memberikan anak-anak yang menjadi contoh bagi semua, anak-anak yang diberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga menjadi penerus bangsa untuk semuanya. Amin amin ya rabbal. Jadi jangan pada bubar dulu, nanti ada doa dari guru kita. Kalau ada acara nggak pakai doa, ada acara nggak ada guru kita yang doa nanti, terus kita malah pulang, sayang. Berkahnya ada di doa. Ya, intinya malah ada di doa, bukan tausiah, tapi di doa. Ya, maka mari sama-sama terakhir angkat tangan kita baca satu qasidah terakhir sebelum pulang ya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, رب فنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع شان وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتنا من الفتن يا رسول الله. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع شان رب فنفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. سلام يا رفيع الشان وأمتنا في طريقاتهم ومعافاتنا من الفتن يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Pulang dari tempat ini kita diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur. Di antara kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang saleh, salehah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang penghafal Al-Qur'an, min ahli Qur'an, wa min ahli salawat, dan juga min ahli ibadah, ahlinya ibadah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa panjang lebar. Saya boleh pantun apa enggak? Ya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep dong bilang. Burung dara, burung merpati, burung betet, burung beo. Ulang nama-nama burung. Ya, bukan